Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Kalian bisa menyaksikan video saya sebelumnya, kerajaan Islam di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam di Sulawesi. Bagaimana tentang kerajaan Islam di Sulawesi, perkembangannya, ini yang akan kita bahas. Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Jika kalian perhatikan, di sini ada gambar, yaitu peta Sulawesi. Peta Sulawesi daerah selatan, ini ya. Di sini ada kerajaan Luwu, kerajaan Wajo, kerajaan Sopeng, Bone, Gorontalo, dan juga ada Kesultanan Buton. Itu adalah beberapa kerajaan Islam di Sulawesi. Bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi ini? Ini munculnya kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari adanya faktor perdagangan. Masih ingat dengan video saya sebelumnya, Islamisasi dan silang budaya di Nusantara? Perkembangan Islam tidak lepas dari faktor perdagangan. Para pedagang-pedagang non-muslim, ada yang berasal dari Iran, Gujarat, atau juga teori Mekah, ya pedagang-pedagang muslim itu datang. Nah, di Sumatera dan juga Jawa serta juga Malaka. Nah, ini otomatis membawa pengaruh agama Islam. Termasuk di Sulawesi yang baru masuk sekitar abad ke-15 Masehi. Kerajaan apa saja? Kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan membahas dua kerajaan, yaitu ada juga kerajaan-kerajaan lainnya ya. Ada kerajaan Gorontalo, kemudian Luwu, Sopeng, Bone ya. Ya, jadi ya kita tidak semua kita bahas semuanya. Kerajaan Gorontalo ini ada yang disebut dengan buktinya adalah Bala Lompoa atau Istana Kerajaan Goa. Kerajaan Goa ini menjadi kerajaan Islam yang pertama yang kemudian sering berperang dengan kerajaan-kerajaannya di Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu ini bersekutu dengan Wajo ditaklukkan oleh Kerajaan Gorontalo. Kemudian Kerajaan Wajo juga pernah menjadi daerah taklukan Goa. Itu menurut Hikayat Wajo. Apa itu hikayat? Hikayat itu berisi cerita ya, yang isinya tentang suatu misalnya pemerintahan, suatu tokoh ya, itu namanya hikayat. Kemudian dalam serangan terhadap kerajaan Gorontalo ini, Karanggowa ini meninggal dan ada lagi seorang lagi terbunuh sekitar tahun 1565. Ketika kerajaan Bone, Sopeng, Wajo ini pernah mengadakan persatuan yang disebut dengan Tolompoco sekitar tahun 1582. Isinya apa? Isinya adalah tentang adanya suatu kesepakatan ya untuk membendung invasi dari kerajaan Gorontalo. Ya, nanti kerajaan Gorontalo menaklukkan kerajaan-kerajaan ini. Tolompoko atau tiga daerah atau juga disebut juga tiga puncak. Bagaimana Islamisasi di Sulawesi? Di daerah Sulawesi Selatan, proses Islamisasinya ini dengan adanya para mubalik, para pendakwah yang disebut dengan Dato Talok atau tiga Dato. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Dato Ribandang atau juga disebut Abdul Makmur atau Khotib Tunggal. Yang kedua ada Dato Ri Patimang atau disebut Dato Sulaimana atau Khotib Sulung. Dan yang ketiga ada Dato Ritiro atau Abdul Jawad alias Khotib Bungsu. Ketiganya ini bersaudara dan berasal dari Pulau Tengah, yaitu suatu daerah yang ada di Minangkabau. Nah, para mubalik inilah yang disebut dengan Dato Talo ini atau tiga Dato yang mengislamkan Raja Luwu yang bernama Dato La Patiware, Daeng Parabung dengan gelarnya Sultan Muhammad pada 15 sampai 16 Ramadan atau 1013 Hijriah. Pengaruh masuknya agama Islam ini banyak sekali ya. Banyak sekali perubahan terutama dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tak hanya soal yang berkaitan dengan kepercayaan, sosial, budaya, dan pendidikan,
Tapi perubahan itu juga terasa dalam bidang politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Berikutnya kita akan membahas tentang Sultan Hasanuddin. Kalian pasti pernah mendengar, yaitu seorang tokoh pahlawan nasional yang bernama Sultan Hasanuddin. Dalam sejarah kerajaan Gorontalo ya pernah dicatat ya bahwa Sultan Hasanuddin ini berjuang bersama rakyat Sulawesi ya mempertahankan kedaulatan terhadap upaya penjajahan politik ekonomi VOC ya atau yang disebut Kompeni Belanda. Semula VOC ini tidak menaruh perhatian kepada kerajaan Gorontalo karena Gorontalo ini mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan. Bagaimana kemajuan dalam bidang perdagangan? Karena kerajaan Gorontalo ini dia membawa menjadi atau menjadi pelabuhan transit ya, menjadi pelabuhan transit terutama untuk perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Nah, ini berita ini baru didengar oleh kapal-kapal Portugis ya pada masa Gubernur Jenderal J.P. Kun. Nah, pelabuhan yang terkenal ini yang disebut dengan Pelabuhan Sombaopu. Nah, disinilah nantinya terjadi pertempuran yang dahsyat antara Sultan Hasanuddin dan rakyat Sulawesi melawan VOC. Nah, pada tahun 1634 VOC kemudian memblokir kerajaan Goa tetapi tidak berhasil. Peristiwa peperangan dari waktu ke waktu terus berjalan dan baru berhenti 1637 sampai 1638. Perang di Sulawesi Selatan ini berhenti setelah adanya perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang sangat merugikan pihak Gorontalo. Berikutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Wajo. Jika diperhatikan ini adalah Sauraja Malangga, gambarnya Kesultanan Wajo atau keratonnya Kesultanan Wajo. Pada sumber hikayat lokal yang menghubungkan pendirian Kampung Wajo yang didirikan oleh 3 orang anak raja kampung tetangga Cinotabi, ya rakyat Sulawesi mengatakan bahwa rakyat Wajo ya dia berasal dari keturunan dewa yang mendirikan kampung dan menjadi raja. Ada 3 bagian atau limpo bangsa Wajo. Ada Bantempola, Talon Lenreng dan juga Tua. Nah, dari kepala keluarga ini akan menjadi raja di seluruh Wajo dengan gelarnya yaitu Batara Wajo. Raja-raja di Wajo tidak lagi turun-temurun tapi melalui pemilihan dari seorang keluarga raja yang menjadi Arung Matoa. Artinya raja yang pertama atau yang utama. Kerajaan Wajo ini memperluas daerah kekuasaan sehingga menjadi kerajaan Bugis yang besar. Wajo juga pernah bersekutu dengan kerajaan Luwu dan bersatu dengan kerajaan Boneh dan Sopeng dalam perjanjian Tulompoco 1582. Wajo juga pernah ditaklukkan oleh kerajaan Goa dalam upaya memperluas Islam dan pernah tunduk pada tahun 1610. Kerajaan Wajo sering pula membantu kerajaan Goa pada peperangan baru dengan kerajaan Boneh tahun 1643, 1660 dan 1667. Kerajaan Wajo sendiri pernah ditaklukkan oleh kerajaan Boneh, tetapi karena didesak oleh kerajaan Boneh sendiri takluk oleh kerajaan Gorontalo. Perang besar-besaran terjadi antara kerajaan Gorontalo di bawah Sultan Hasanuddin melawan VOC pimpinan Spilman. VOC dibantu oleh raja dari Boneh yang bernama Aru Palaka yang berakhir dengan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Ya, demikian ya video pembelajaran yang sudah kita saksikan yaitu tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Untuk soal latihannya atau tugas individunya, silakan mengerjakan 3 soal ini. Yang pertama, siapa itu Dato Talo? Yang kedua, coba jelaskan isi hikayat Wajo itu apa? Yang ketiga, nilai-nilai kejuangan dan ketokohan apa saja yang bisa diambil sebagai pelajaran karakter bagi kehidupan kita sehari-hari dari tokoh Sultan Hasanuddin. Terima kasih, semoga bermanfaat video tayangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.